Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di video kali ini kita akan bahas cara pendaftaran online beasiswa Ma'had Lughoh atau institusi bahasa ya untuk persiapan bahasa Arab sebelum memasuki gelar sarjana di Universitas Raja Abdul Aziz ya atau King Abdul Aziz University Arab Saudi yang terletak di Jeddah. Langsung saja bagi teman-teman yang telah membaca dan mempersiapkan dokumen persyaratannya dapat langsung mengakses halaman website pendaftaran seperti yang tertera di layar teman-teman atau yang bisa teman-teman klik langsung melalui website Santri Nabawi. Inilah halaman pertama dari link yang tadi telah teman-teman klik. Untuk melihat persyaratan dan ketentuan beasiswa luar negeri atau minhah khorijiyah, itu link yang di atas ya, external scholarship. Dan untuk yang tinggal di dalam Saudi ya, orang asing yang tinggal di dalam Saudi, itu aturannya, persyaratannya link yang kedua. Nah, ini bisa teman-teman lewati saja kalau teman-teman sudah membaca versi bahasa Indonesianya yang ada di website Santri Nabawi, karena itu sudah diambil dari sini. Teman-teman bisa klik I acknowledge, tombol yang berwarna hijau itu, kemudian akan muncul di bawahnya link untuk create your account. Nah, selanjutnya masukkan email teman-teman dan nomor paspor, lalu klik register. Oke, application number telah muncul. Ya, di bawah ada tulisan merah ya, disebutkan bahwa username dan passwordnya dikirimkan ke email Anda. Maka pada halaman website King Abdul Aziz ini, klik saja login page dan Anda buka di tab lain email Anda. Nah, ini contohnya username yang tadi tampil di halaman sebelumnya. Nah, di sini yang perlu Anda copy adalah passwordnya, kata sandinya. Oke, teman-teman juga bisa lihat di sini emailnya ini masuk ke spam. Ya, pada email saya menggunakan Gmail, ini masuk spam. Nah, mungkin teman-teman kalau saat proses pendaftaran kok mana ini sandinya nggak muncul-muncul, nah coba cek di folder spamnya. Mungkin juga seperti saya yang sama-sama menggunakan Gmail, itu masuk folder spam. Oke, copy passwordnya, lalu masuk ke halaman login. Klik continue. Oke, kita berada pada halaman pertama, personal data. Nah, di sini masih kosong semua, namun saya menyarankan ya, agar terlebih dahulu mengubah kata sandi, karena agak repot untuk mengingat 5 angka yang merupakan sandi otomatis yang dibuat oleh website. Maka
nantinya memudahkan teman-teman untuk mengecek status pendaftaran teman-teman kalau teman-teman ubah kata sandinya. Maka di sini saya sarankan untuk diubah. Klik menu di kanan atas, change password. Ya, pada kolom pertama isikan current password yang tadi didapatkan melalui email berupa 5 angka itu. Kemudian enter new password di tengah dan ulangi di kolom ketiga password barunya. Kemudian klik change. Ya, namun jika teman-teman lebih mengutamakan untuk menggunakan sandi yang ada di email tadi juga tidak masalah seperti itu. Barangkali justru sandi baru yang teman-teman lupa gitu. Ya, tipsnya sih disamakan aja kata sandi itu di kalau daftar kampus Saudi misalnya, disamakan saja atau disamakan dengan sandi yang lain, sandi-sandi akun lain, entah itu email atau yang lainnya. Jadi mudah, nggak kebanyakan kata sandi yang diingat. Nah, kemudian kita mulai pengisian personal data. Nah, di sini saya coba gendernya female sebagai perempuan, karena saya pengen tahu dokumennya apa ada penambahan atau tidak, atau menunya apa ada yang berbeda atau tidak. Maka saya coba di sini dengan gender female, wanita. Ya, itu contoh saja, namanya Aisyah Najmatun Nisa. Nah, berdasarkan pengalaman, ya saya juga mendaftar program S2 ya di website King Abdul Aziz ini. Itu kalau tidak salah dulu 2 kolom pun bisa diisi. Ya, jadi teman-teman yang namanya seperti saya atau seperti contoh ini, Aisyah Najmatun Nisa misalnya 3 kata, itu bisa dikosongi 1 kolom grandfather-nya. Jadi sesuai dengan paspor, tidak perlu mengulangi kata terakhir. Misalnya Aisyah Najmatun Nisa, Nisa. Itu malah tidak sesuai kan dengan paspor. Nah, kalau seperti ini bisa 1 kolom dikosongkan, maka jadi sesuai dengan paspor. Ya, karena memang minimal untuk pengurusan visa nantinya ke Arab Saudi itu minimal 3 kata. Jadi 3 saja sudah cukup sebenarnya, tidak mesti 4. Kemudian nationality, kewarganegaraan, ya silakan cari Indonesia, nomor paspor, kemudian expirednya paspor itu kapan, lalu tanggal lahir Anda, country of birth, ya negara tempat kelahiran. Ya, karena bisa jadi tempat lahirnya di Indonesia, namun nationality-nya, kewarganegaraannya beda. Ya bisa jadi. Kemudian yang di bawahnya lagi, current country of residency. Nah, bisa jadi tinggalnya beda lagi. Ya, lahir di mana, kewarganegaraan mana, tinggal di mana. Ya, dalam contoh ini semua Indonesia. Silakan sesuaikan dengan keadaan Anda. Selanjutnya, home address. Nah, city itu kota atau kabupaten, area. Nah, area di sini mengacu pada formulir identitas ya istimaroh yang disebarkan beberapa Universitas Arab Saudi seperti Al-Jauf dan Najran yang sebelumnya juga kita buatkan tutorialnya. Itu selain city itu mantikoh. Ya, mantikoh itu diterjemahkannya provinsi. Ya, jadi itu provinsi, kemudian distrik itu kecamatan, ya, yang lebih tepat kecamatan, karena kalau kita konteksnya di Indonesia dalam melakukan pengiriman ya menggunakan kurir, biasanya selain jalan itu yang ditanyakan kecamatannya. Ya, adapun kelurahannya tidak. Maka minimal kecamatannya diisi di distrik. Kemudian street
itu jalannya, building, ya bangunannya saya isikan di situ nomornya, kemudian unit, ya unit ini tidak ada unitnya. Kalau di istimaroh itu rokam syukoh, nomor apartemen seperti itu. Ya dalam hal ini tidak ada, maka saya beri garis saja. Nah ini nanti kalau terjadi error mungkin karena ada garis itu, misalnya teman-teman bisa ubah saja, misalnya samakan saja nomornya dengan nomor rumah, atau tulis 00 saja kalau memang tidak ada, atau yang tidak ada nomor rumah misalnya, ya sudah diisikan saja 00 misalnya kalau tidak bisa garis seperti itu. Nah ini menu yang tampil khusus untuk pendaftar perempuan, companion, guardian information. Nah ini mahromnya bagi si wanita, misalnya namanya Muhammad Soleh, alamat rumahnya. Oh ya, ini setelah membuat tutorial ini saya baru merasa ini kurang tepat, alamatnya di Indonesia, ya yang sebaiknya adalah alamatnya di Saudi. Ya, mahromnya alamatnya di Saudi itu di mana? Di jalan apa, di kota apa? Ya otomatis negaranya Arab Saudi, karena ini mahromnya si akhwat yang mendaftar. Kemudian occupation-nya, pekerjaannya sebagai apa dia di Arab Saudi. Kemudian pertanyaan, is your companion, guardian, a student in CAU or applying to it? Nah, misalnya ini apakah mahram Anda itu seorang mahasiswa di CAU atau juga mendaftar di King Abdul Aziz University. Nah, sini contohnya yes saja. Kemudian beri tanda checklist di bawahnya, bahwasanya Anda paham bahwa tidak ada asrama dan transportasi sementara ini yang tersedia dari kampus untuk mahasiswi perempuan. Oke, next. Disability, ya kecacatan, ya kalau tidak ada pilih saja normal. Kemudian religion, muslim atau non muslim. Marital status, apakah single atau menikah, bercerai atau duda janda. Kemudian email, lalu Facebook. Nah, bisa diisikan URL-nya seperti itu, ya facebook.com/username Anda apa, yang ketika link itu diklik maka ke profil Anda. Ya pastikan tepat kalau menuliskan URL-nya. Nah, kalau hanya menyebutkan username atau nama akun, ya apalagi nama Anda terlalu umum, sepertinya akan terlalu banyak hasilnya. Itu mungkin akan membingungkan masyayikh yang menyeleksi nantinya. Twitter akun, ya di situ sebelumnya saya tulis I don't have, ya saya tidak punya, contohnya di sini. Nah, ternyata adanya tanda petik di atas itu membuat masalah. Ya, maka kalau teman-teman tidak punya akun Twitter misalnya, ya bisa ditulis saja I don't have tapi tanpa tanda petik, atau I do not have, atau diberi tanda garis saja misalnya. Kemudian WhatsApp, nomor handphone, ya itu bisa teman-teman bedakan, bisa disamakan. Kemudian mother language, ya bahasa ibu kita yang kita pahami, bahasa utama kita, bahasa Indonesia misalnya. Kemudian di mana nantinya akan mengurus visa sebelum keberangkatannya di Jakarta.
karena Kedutaan Besar Arab Saudi hanya di Jakarta untuk di Indonesia. Oke, ini saya ingatkan lagi untuk di halaman informasi data ini, personal data, kalau ada masalah nantinya, kalau terjadi error, maka teman-teman coba kurangi tanda-tanda. Misalnya di sini saya menuliskan plus 62, misalnya coba plusnya dihilangkan. Atau yang seperti itu, oh ternyata tanda petik tidak bisa, atau tanda garis penghubung tidak bisa, coba perlahan-lahan dihapus. Ini saya contohkan, klik save. Nah, sebelumnya saya sempat mengalami error seperti ini. Karena ada tanda petik tadi ternyata. I don't have tadi. Setelah saya coba hilangkan tanda petik itu, ternyata bisa tersimpan seperti ini. Nah, your personal data was successfully saved. Ya, jadi kalau nanti teman-teman mendapati error seperti ini, silakan coba datanya diperbaiki lagi. Apakah tanda titik atau koma misalnya itu dihilangkan saja. Oke, ini sudah tersave untuk halaman personal data. Kita pindah ke menu kedua, education. Nah, di sini negara diperolehnya ijazah SMA, kemudian kota atau kabupatennya, provinsi, lalu tipenya, ya hanya tersedia literary dan scientific. Ya, kalau keagamaan misalnya jurusan keagamaan atau bahasa itu literary. Kalau ilmu sosial dan ilmu alam bisa pilih yang scientific. Kemudian date of graduation, tahun lulusnya kapan, lalu nilai rata-rata berapa. Kemudian post secondary education. Nah, ini kalau teman-teman punya pendidikan lain setelah lulus SMA misalnya, apakah sudah ada sempat diploma atau sempat sarjana, magister atau PhD, di situ ada pilihannya di degree. Namun bisa dikosongi kalau memang tidak ada, ya tidak lanjut kuliah misalnya, ya sudah dikosongkan saja. Lalu English Proficiency Certificate. Nah, ini sertifikat bahasa Inggris juga tidak wajib. Tidak wajib diisi. Have you ever attend any Arabic learning program? Nah, apakah Anda pernah menghadiri pembelajaran program pembelajaran bahasa Arab? Nah, kalau Anda pilih yes, maka Anda akan diminta mengisi pada kolom-kolom tersebut. Nah, adapun pada contoh ini saya jawab tidak saja. Kemudian klik save. Kita berpindah ke menu yang ketiga, menu survei. Nah, pertanyaan pertama, why do you want to learn Arabic? Kenapa Anda ingin belajar bahasa Arab? Nah, ini silahkan jawab sendiri sesuai inspirasi, sesuai tujuan teman-teman. Ini contoh saja yang saya sebutkan. I want to understand Islam well from the original resources in Arabic. Saya ingin memahami Islam dengan baik dari sumber-sumber asli ya, dalam bahasa Arab. Ya, mungkin ini terlalu singkat. Teman-teman bisa perpanjang, ya tentunya juga tidak terlalu panjang. Yang jelas secukupnya lah. Yang itu membuat tim atau petugas atau syekh yang mengoreksi itu tertarik dengan Anda seperti itu. Ya, ini seperti mungkin motivation letter atau letter of intent, statement of purpose kalau untuk pendaftaran di kampus atau program lain. Nah, di sini kesempatan Anda mengeksplor apa sih tujuan Anda untuk belajar bahasa Arab. Itu bisa jadi orang lain terlalu biasa, misalnya alasannya Anda bisa membuat menarik dalam beberapa kalimat, bisa jadi Anda yang terpilih seperti itu.
Oke, kemudian what is your estimated level of Arabic, ya perkiraan kemampuan bahasa Anda, apakah beginner ya sangat pemula, intermediate ya pertengahan, advance itu sudah mahir. Silahkan dikira-kira saja kalau ada 4 level, apakah beginner yang paling pemula atau advance paling mahir. Ya namun nanti ya wallahu alam apakah yang beginner yang akan diutamakan untuk diterima ataukah justru yang sangat mahir yang akan diterima, atau justru karena sudah sangat mahir tidak akan diterima. Nah, itu silakan teman-teman pertimbangkan. Ya, usahakan jawab jujur tapi juga pertimbangkan seperti itu. What do you want to do after completing your Arabic program? Nah, setelah menyelesaikan program diploma Ma'had Lughah ini, teman-teman pengen ngapain? Nah, ini juga kesempatan teman-teman untuk menjelaskan tujuan atau motivasi teman-teman. Nah, di sini saya hanya contoh saja untuk mempercepat proses pendaftaran. Continue my bachelor degree at King Abdulaziz University. Ya, melanjutkan studi sarjana saya di King Abdulaziz University. Nah, ini jangan diikuti yang seperti ini terlalu dasar. Karena di persyaratan itu ya, di ketentuan dan persyaratan yang di halaman awal tadi itu dikatakan hanya yang berprestasi atau yang memuaskan saja nilainya yang bisa lanjut ke program S1. Nah, namun secara umum sih orang Indonesia rata-rata bisa lolos. Ya, dalam artian selama tidak hancur nilainya, tidak buruk, insya Allah bisa lanjut kok. Tapi ya usahakanlah teman-teman tulis alasan lain gitu, apa yang ingin dilakukan setelah selesai program Ma'had Lughah ini, yang kira-kira bisa menarik masyaikh atau petugas yang memeriksa berkas teman-teman. Lalu yang keempat, apakah Anda punya teman atau kerabat yang tinggal di Arab Saudi? Ya, tolong tuliskan nama mereka, alamat, dan nomor handphonenya ya, untuk dalam keadaan darurat ya, jika ada hal yang darurat nanti misalnya Anda sudah diterima dan berada di Arab Saudi. Nah, itu kalau ada keadaan darurat yang mereka ini yang dihubungi. Nah, ini contohnya di sini saya isi saja tadi seperti nama mahramnya Muhammad Soleh. Dia mahasiswa, statusnya tadi pilih yes, King Abdul Aziz University, dormitory ya, tinggalnya masih di asrama King Abdul Aziz, masih di asrama kampus, itu nomor handphonenya misalnya. Kemudian yang kelima, have you visited Saudi Arabia before? Apakah Anda pernah mengunjungi Arab Saudi sebelumnya? What was the purpose of your visit? Nah, dulu mengunjungi Arab Saudi itu ngapain? Nah, kalau emang pernah ke Arab Saudi, umroh misalnya, tulis saja umroh di situ. Kalau ini tidak, ini bukan nomor 4, 5, ini bukan untuk mengeksplor panjang-panjang, ini jelas ini pertanyaannya. Nomor 6 juga, bahasa apa yang Anda gunakan untuk berbicara atau yang Anda pahami. Nah, sini contohnya saya tulis Indonesia dan Inggris, karena kita kan ceritanya mau daftar Ma'had Lughah ya. Itu secara umum orang-orang yang tidak paham berbahasa Arab. Jadi ceritanya ditulis pahamnya bahasa Indonesia dan Inggris saja. Kemudian namun kalau Anda memang alumni pesantren yang sudah paham bahasa Arab juga tidak masalah. Indonesia and Arabic misalnya, tidak masalah. Nah, jawab jujur saja pokoknya. Jawab jujur saja. Adapun contoh ini ya karena memang contoh maka saya sembarangan saja mengisinya. Kemudian do you have any allergies? Apakah Anda punya alergi? Ya termasuk alergi makanan misalnya, yang punya ketentuan medis atau obat-obatan tertentu ya. Kalau memang ada ya tuliskan saja di situ. Kalau tidak ada ya no saja. Ya, jadi kesempatan teman-teman menjawab secara bebas tadi itu ada pada pertanyaan sebelumnya ya, nomor 1 dan nomor 3. Itu silakan dimaksimalkan ya. Jangan terlalu singkat juga jangan terlalu panjang.
namun pastikan itu menarik untuk dibaca oleh tim penyeleksi. Ya, silakan gunakan Google Translate saja, tidak masalah. Karena ini kita daftarnya buat Ma'had Lughoh kok, bukan nilai bahasa Inggris, teman-teman. Walaupun hasil Google Translate tidak sepenuhnya baik, namun tidak masalah, ini hanya untuk pendaftaran. Oke, the application form is submitted by. Nah, ini pendaftaran ini disubmit oleh siapa? Kalau Anda sendiri, ya mendaftar untuk diri Anda sendiri, pilih self. Kalau orang lain, ya pilih other. Kemudian, do you have any disability? Apakah Anda punya kecacatan ya yang butuh pengobatan long term, ya jangka panjang, nah yang dapat mempengaruhi studi Anda. Nah, kalau iya, ya tulis iya. Dan detailnya sakit apa atau kecacatan apa misalnya. Kalau tidak ada kecacatan, ya pilih no saja. Kemudian, where or how did you find out about this diploma? Nah, bagaimana Anda tahu informasi tentang diploma Ma'had Lughoh ini? Ya, bisa dari iklan, konferensi, internet, kolega kenalan atau teman, seperti itu. Ini other, ya please specify. Nah, contohnya misalnya Anda tahunya dari website Santri Nabawi, ya bisa saja ditulis seperti itu, santrinabawi.id. Kemudian, do you have any other work or study to do while on this program? Apakah Anda ada kerjaan lain atau studi lain ya saat program ini? Ya, pastikan ini saya sarankan ini untuk dijawab tidak. Ya, karena Anda akan, kalau Anda benar-benar ingin melanjutkan studi ke Arab Saudi, harusnya Anda bersedia untuk meninggalkan pekerjaan Anda atau studi Anda ya untuk fokus di Arab Saudi nantinya, maka pilih no. Kemudian, do you speak English? Nah, ini tidak ada kolom jawabannya. Langsung klik saja save survey. Oke, pada halaman ini ada beberapa daftar dokumen yang perlu diupload, ya, harus dalam bentuk PDF. Kemudian maksimum besarnya 200 KB. Yang pertama paspor, yang kedua ijazah. Nah, di situ ditulis di legalisir Kedutaan Arab Saudi. Namun untuk pendaftaran ini tidak perlu. Ya, jadi cukup terjemah resmi itu sudah cukup. Demikian juga transkrip nilainya, ya kolom ketiga itu cukup terjemah resmi. Lalu kurikulum vitae, CV, ya silakan dibuat bebas saja formatnya. Teman-teman bisa cari contoh di internet banyak. Kemudian personal foto, ya ini pas foto. Ya, umumnya pendaftaran Arab Saudi itu memerlukan foto berlatar putih. Ya, seperti Istimaroh itu juga, ya biodata di kampus-kampus lain, Al-Jauf dan Najran, yang sebelumnya kita buatkan juga tutorialnya, itu minta putih gitu umumnya. Recent medical report, nah ini laporan kesehatan terbaru, ya silahkan di sini dilampirkan ya surat keterangan sehat atau surat keterangan medisnya. Lalu yang terakhir ini tidak ada bintangnya, jadi tidak wajib, itu surat rekomendasi kalau ada saja, surat rekomendasi dari orang terkenal, tokoh, atau dari lembaga resmi. Nah, saya lihat juga di kolom di Instagram PPMI Jeddah, itu justru ada kolom companion atau mahram itu. Nah, anehnya di sini saya padahal mendaftar sebagai perempuan, namun kolom itu justru tidak ada. Ya, jadi wallahu alam, teman-teman yang mendaftar sebagai akun pria itu
bagaimana. Tapi memang juga itu saya lihat tidak wajib kan, tidak ada bintangnya, jadi tidak masalah dikosongi. Sama seperti ketika mendaftar kampus-kampus Saudi yang lain, ketika kita di halaman Morofikin kan biasanya saya lewati saja, kita tidak mengupload atau mengisi apa-apa. Oke, klik next. Oke, kita berpindah ke menu yang kelima, confirmation. Nah, di sini request state-nya masih unconfirmed, ya, belum dikonfirmasi. Ya, teman-teman silahkan cek dulu datanya semua apakah sudah benar yang di-input. Baru scroll ke bagian bawah, beri tanda checklist, ya, bahwa informasi itu akurat dan komplit, ya, akurat dan lengkap. Ya, kalau tidak lengkap maka akan ditolak. Klik save and send. Ya, setelah ini diklik, teman-teman tidak bisa lagi mengedit data. Jadi pastikan cek dulu ya datanya dengan baik dan benar, baru klik save and send. Oke, statusnya sudah berubah jadi confirm. Nah, kita berpindah ke halaman selanjutnya, follow up. Nah, di sini teman-teman dapat dengan mudah mengecek status pendaftaran teman-teman. Ya, di sini request statusnya, your application is sending the request to the Arabic Language Institute. Ya, jadi permintaan Anda dikirim ke Ma'had Lughah Arabiyah di Jamiah Malik Abdul Aziz, seperti itu. Statusnya masih dikirimkan. Nah, jadi teman-teman tidak perlu tanya siapapun, cukup cek saja sendiri, nanti masih bisa login meskipun sudah ditutup misalnya pendaftarannya, silakan login, lalu cek saja statusnya di sini. Ya, tidak perlu bertanya ke PPMI Jeddah atau ke mahasiswa di Jeddah. Ya, cukup cek saja, login sendiri, cek statusnya bisa. Oke, demikian saja tutorial cara daftar online beasiswa Ma'had Lughah di King Abdul Aziz University. Ya, pastikan teman-teman mensubscribe channel ini dan juga memfollow sosmed-sosmed Santri Nabawi lainnya agar tidak ketinggalan update info beasiswa yang kami bagikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.